Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang kami hormati Bapak Dr. Adang Kuswai MAG, yang kami hormati teman-teman Pasca Sarjana YAIN Salatiga kelas B 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan tema epistemologi ilmu Said Hussein Nasr. Sebelum kami melanjutkan pembahasan tentang tema tersebut, kami akan membacakan biografi dari Said Hussein Nasr. Said Hussein Nasr satu di antara sedikit pemikir Islam internasional mutaakhir. Dilahirkan pada tahun 1933 di Teheran, Iran, negara tempat lahirnya para sufi, filosof, ilmuwan, dan penyair muslim terkemuka. Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama dan dibesarkan dalam tradisi dan logus ulama Syiah tradisional yang mencakup tokoh seperti Tabatabai, Hasbini, dan Mutahhari. Nah, epistemologi. Istilah epistemologi yang pertama kali digunakan oleh J.F. Ferrier dalam karyanya Institute of Metaphysics, di mana ia membagi filsafat menjadi dua cabang, metafisika dan epistemologi. Dalam pada itu telah muncul pemikiran epistemologi paling mutaakhir menyoroti unsur-unsur pokok epistemologi modern dengan perspektif keagamaan tradisional dari Said Hussein Nasr. Ia mencoba melakukan rekonsiliasi epistemologis antara agama dengan ilmu pengetahuan setelah terjadi perceraian di antara keduanya sejak masa Renaissance di Eropa. Dalam hubungan ini, epistemologi modern dapat dipandang sebagai produk dari suatu kesadaran yang memberontak dan menolak gagasan wahyu dan semua implikasinya. Pemikiran tentang objek pengetahuan Said Hussein Nasr. Jika pemikir modern memandang bahwa objek ilmu pengetahuan hanyalah realitas empirik, Nasr memandangnya keseluruhan realitas dari eksternal hingga yang paling internal. Menurutnya, berbagai realitas itu dipadukan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah sebagai konsep dasar Islam. Makna terdalam dari kalimat tersebut adalah tidak ada wujud realitas selain wujud Tuhan. Kandungan makna itu menurut Nasr tidak harus menunjuk kepada panteisme yang memandang realitas lain selain Tuhan sebagai Tuhan, melainkan harus dipahami bahwa adanya realitas lain selain Tuhan tidak lain hanyalah cermin dari sekian banyak kehadiran ilahiyah, al-hadrah al-ilahiyah. Pemikiran tentang sifat pengetahuan. Konsep sentral Nasr adalah unitas. Ia adalah paham kesatupaduan dan interrelasasi dari segala yang ada. Sehingga dengan merenungkan kesatupaduan kosmos, seorang dapat menuju ke arah kesatupaduan ilahi yang dibayangkan dalam kesatuan alam. Ide unitas dalam ilmu pengetahuan ini merupakan ide turunan dari syahadah la ilaha illallah lebih jauh menurut Nasr. Ide unitas bukanlah hanya sebagai sifat ilmu pengetahuan dan seni Islam. Ia juga mendominasi pengungkapan ilmu pengetahuan dan seni tersebut. Dengan konsep unitas itu pula memungkinkan terjadinya integrasi keanekaragaman pengetahuan ke dalam keterpaduan. Dalam kata lain, ide unitas itu memungkinkan integrasi pengetahuan dan tindakan manusia ke dalam sebuah kesatuan yang harmonis. Pemikiran tentang jalan memperoleh pengetahuan. Menurut Nasr, ketika ia memaparkan perkembangan ilmu pengetahuan Islam secara historis, para ilmuwan muslim menggunakan metode yang majmuk dalam menciptakan elemen ilmu pengetahuan Islam yang sesuai dengan makna times atau science saat ini.
Ilmu pengetahuan Islam senantiasa berupaya menerapkan metode-metode yang beragam sesuai dengan watak subjek yang dipelajari dan cara-cara memahami subjek tersebut. Para ilmuwan muslim dalam menumbuhkan dan mengembangkan beraneka ragam ilmu pengetahuan telah menggunakan berbagai metodologi dari rasionalisasi dan interpretasi kitab suci hingga observasi dan eksperimentasi. Epistemologi tradisional sebagai alternatif di dalam karya-karyanya Said Hussein Nas menunjukkan signifikansi religius dari upaya penegakan ilmu pengetahuan. Ia mengidentifikasi diri sebagai ilmuwan tradisional, terms tradisi. Menurut Nas menyiratkan sesuatu yang sakral. Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi dari kami. Banyak kurangnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam hal ini. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.